Iya dong, pollinate coconut. Lagi di kamarku, nanti pindah kamar anakku. Alhamdulillah. Kowe balik Semarang wae ora lah. Wong omahe wis ning Jakarta. Tuku omah wis nabung capek-capek tuku omah ning Jakarta lah, mbok tinggal piye sih? Mbak Sinta main sinetron lagi, Kang, doain cepet tayang sinetronku ya. Yang sinetron baruku itu doain tayang nih. Duh, biasa kerja gak kerja itu pusing guys. Mana sekarang tuh bisnis apa aja kayak gak jalan ya, mumet dase lo tenan lo. Terus mau harus hati-hati juga, banyak orang nawarin bisnis ini bisnis itu, podo hati-hati. Sekarang harus memperbanyak skill. Bener gak sih? Yo ora ngerti gak diajakin. Yo banyak bisnis yang gak jalan. Terus harus hati-hati, banyak temen nawarin bisnis ini bisnis itu. Sekarang usaha salon wae wis ayo. Pokoknya tuh harus hati-hati sekarang tuh bisnis yang bener-bener kita pegang sendiri ya. Cok percaya wong. Sekarang ndak ada yang bisa dipercaya lagi. Hidup sekarang bukan saatnya hidup gengsi-gengsi. Sekarang itu hidupnya udah sulit ya. Dan sekarang itu masih banyak cewek-cewek wayu-wayu, tambah ayu. Tapi nek tambah ayu rak tambah ilmu yo, ketinggalan. Iya, aku lagi belajar aja, soalnya kemarin tuh banyaknya itu naruh uang di orang. Nggak jalan say sekarang itu ya. Yang bener jualan makanan. Orang sekarang butuh makan. Kita balik lagi jualan makanan lagi. Apa dong? Duh, pusing. Ada pelatihan apa sih? Aku tuh suka ikut loh kalau nonton seminar apa, pengen ikut seminar tapi nggak ada temen nih. Enggak. Tinggal cerita. Nggak balik. Yang ada malah jadi berantem. Awalnya ae Beb, insya Allah amanah. Begitu udah jadi duit nggak ada mana lah, malah jadi berantem. Awalnya angin surga. Beb, bisnis ini lagi bagus banget loh Beb. Emberan, betul banget. Pokoknya kalau kita lagi punya duit, apa ketok de duit, makanya hidup kelihatan biasa-biasa wae ya. Ngono ki banyak banget laron-laron, tahu laron itu. Nah, itu banyak banget yang memuji-muji kita ya. Bar ngono notol duite, Bu. Gigit. Banyak itu. Laron berang-berang pada datang ya. Terus juga perempuan-perempuan sekarang juga hati-hati, banyak laki-laki yang NPD, banyak laki-laki yang pengen deketin kita, sok-sok pamer ini pamer ini. Jebule gak depopo, banyak sekarang. Hati-hati pokoknya. Ya laki-laki zaman sekarang juga harus jangan males, harus
Kerja jangan gengsi ya, jangan gengsi. Makin gengsi kowe cepet mati nih. Rak laku cewek-cewek sekarang itu. Cewek-cewek sekarang juga jangan cuman mau ngandelin lu percantik diri, cuman mau cari laki kaya. Kalau lu nggak punya value apa-apa, lu nggak bisa punya penghasilan, yo lama-lama yo ayumu hilang. Ayumu hilang, ngerti? Ketoknya nggak ada uangnya. Yang mana yang nggak ada uangnya? Uang itu nggak bersuara ya, nggak bersuara. Nek kaken gaya kaken wong mendekat, ngerti? Yang penting kita mau liburan masih bisa, mau makan enak masih bisa, anak pengen staycation masih bisa, itu bersyukur. Yo tidur nyenyak, udan rak udanan, panas rak kepanasan. Nek lihat ke atas terus ya kita harapannya pengen lebih kaya. Tapi kalau nggak diimbangi dengan kita bekerja keras yang lebih-lebih yo susah. Betul. Wis sekarang belajar ekspor impor, aku ya lagi mau belajar itu. Ekspor impor tuh lagi tren ya sekarang ya. Tapi enggak tahu lah pokoknya sekarang wis baca soal ekonomi sekarang ini apa mumet dah sih. Padahal dulu sekolah ya ora tau belajar pelajaran ekonomi ya kan. Ya, emang ini malam minggu dah. Malam mingguku di rumah aja karena aku lagi kurang fit badanku. Sekarang itu keluar yang penting-penting. Kalau nggak penting nggak usah keluar ya. Kecuali keluar ketemu orang yang mensupport kita, ketemu orang yang bisa membuka pola pikir kita itu berubah, berkembang ke depan. Kalau cuma duduk-duduk nongkrong di kafe, buang-buang duit. Banyak orang di luar sana nggak makan. Jangan boros-boros. Nek ada duit mending simpen, beli emas, beli barang yang berharga. Emas lah yang paling nolong. Aku aja stop arisan ya. Alhamdulillah tuh aku udah stop arisan. Aku sekarang arisan tinggal 2, itu cuman kumpulan ibu-ibu doang ya. Itu karena isinya orang bagus-bagus. Dulu aku arisan bisa banyak banget. Aku udah stop semua. Aku mending kalau arisan 2,5 juta, mending dulu ya. Emang aku tahun kemarin ya 2023, 2024 itu aku udah mulai nyicil di Penggadean gitu loh. Dan alhamdulillah ya sekarang kan tinggal enaknya toh gitu. Daripada buat arisan 2,5, 1 juta, 3 juta. Ngono-ngono ki yo sebulan. Nek dihitung-hitung akeh juga. Belum kita pergi ke sana. Ada juga yang pola pikir, gue kan gak pernah bisa dapetin uang gedenya dari arisan. Salah. Alhamdulillah gak pernah aku. Leasing mobil doang aku, paling leasing mobil gitu. Pinjem bank itu leasing mobil. Tapi kira-kiranya yang kita tiap bulannya sudah ada yang buat nyicil. Jadi aku itu kalau ngambil sesuatu, terus kayak aku ya, tipenya tuh memang aku mungkin orang primitif ya. Aku pengen nih renovasi rumah. 1 tahun aku kerja, aku tabung sampai aku dapat. Dan itu kalau orang renovasi rumah, andai kan berapa, 200 atau 300, kita harus ada spare money lebih dari itu. Karena apa? Ada kebutuhan-kebutuhan yang tak terduga tuh. Maaf salah orang mbak, apa? Bukan, boleh dicek ya. Malah justru sering banget tuh telepon itu menawarkan ini menawarkan itu. Jadi aku senengin nabung emas dulu. Dari dulu tuh emas masih berapa tuh 800 yo. Terus terakhir beli itu masih 10 gramnya itu masih 10 juta. Nggak lama itu jual itu ternyata udah 17,5 juta ya. Untung kan gitu loh.
Hidup itu kan nggak selamanya rezeki itu bagus gitu. Saat ada rezeki jangan lupa nabung. Oh iya dong, aku pernah punya catering juga. Jadi hidupku nggak pernah gengsi. Jadi gini, saat itu ekonomi lagi nggak baik-baik aja ya. Aku udah jual ini jual itu semuanya udah mulai habis. Nah kalau dihabisin terus, lama-lama ya entek, ya toh. Lama-lama entek, akhirnya aku apa berpikir ya wis lah, aku jual makanan gitu loh. Ternyata alhamdulillahirobbilalamin jualan makanan. Dari makanan aku Masya Allah tuh dari dapur rumah gitu loh, dapur rumah. Di rumah ya dapatnya alhamdulillah bisa buat ngecukupin kebutuhan bulanan. Ya. Hidup nek gengsi itu, hidup kalau gengsi itu ya susah. Terus ada orang di titik aman nyaman merasa dirinya tetap cantik terus ya kan. Nyari mangsa terus mau sampai kapan? Kalau aku nggak pernah nyari laki, laki nyari aku. Aku udah ada investasi tanah mas, tapi jual tanah tuh nggak gampang. Mbok pikir gampang? Masih paling gampang butuh uang mau cash itu ya emas. Aku udah dari tahun 2009, 2010 tuh udah beli tanah terus mas. Beli rumah pun begitu. Mbok pikir jual aset tuh gampang, angel. Kita butuh duit cepet tuh susah. Yang paling cepet itu butuh bawa emas ke toko emas langsung payu ke orang aja langsung dapat uang. Bojo yu, mbok pikir orang bojo itu gampang. Nek nggak bahagia yang ada muka cepet tua, stres, sakit jantung, sakit ini, sakit itu. Jangan. Nek ngomong anu tanah ada, jual tuh nggak gampang. Mbok pikir jual tanah tuh gampang, besok butuh duit langsung jadi, enggak. Yang bisa langsung tuh ya emas. Kita butuh duit mendadak datang ke toko emas langsung jadi duit. Kok nggak syuting? Aku lagi nunggu syuting. Semua teman-teman aku tuh banyak yang tak ajarin, jangan males, beli aja yang segram, 2,5 gram. Aku bilang gitu, 5, syukur-syukur nanti ada uang lagi 5 gram. Tak gitu-gituin teman-temanku tuh tak ajarin. Aduh Beb, kalau lo kan duitnya banyak, ya orang kan semuanya nggak langsung banyak, semua itu belajar. Saat lo ada duit, lo harus nabung, jangan lupa lo nabung, karena rezeki itu nggak selalu terus mengalir seperti biasanya gitu loh. Wong Jawa loh, tapi emang iya, tapi bentuk fisik ya. Yang aku sih nggak pernah ikut dulu waktu COVID itu, ikut trading itu malah hilang duitku. Karena mungkin bukan hokinya aku di situ ya. Gitu. Jadi aku tuh nek bentuk duit kadang kita kan boros toh. Jadi nek honorku turun gitu aku langsung cepet-cepet beliin. Ya nggak usah gede-gede, mau beli 5 gram kayak 10 gram semampunya kita. Tergantung kebutuhannya kita lagi banyak apa dikit, tapi setidaknya kita paksain nabung. Itu loh. Iya, paksain nabung. Kalau kita maksa nabung, itu saat kita tiba-tiba lagi nggak ada kerjaan, itu kan bisa bantuin kita. Jadi nggak usah lari-lari pinjaman, ngutang. Karena orang tua aku nggak ngajarin ngutang. Kayak sekarang ya, temen ngajakin liburan, yuk dong liburan ke luar negeri, ke Singapura lah kemana. Anakku tuh dari kecil wis pergi. Aku bulan ini tak pikir gini, tadinya aku mau kerja, mau liburan kan, anakku pengen ke Legoland. Tapi karena aku lagi nggak kerja berarti nggak ada pemasukan, ya kan? Nggak ada pemasukan.
ya. Nggak ada pemasukan. Ada tabungan. Tabungan itu kan untuk bertahan hidup. Kalau aku ngikutin gengsi, ya udahlah liburan aja lah, gitu kan. Kita nggak tahu ekonomi ke depan gimana. Kalau aku tuh ada uang masuk, baru aku berani keluarin uang, gitu loh. Betul, pengen ini, pengen itu. Nggak punya suami. Nggak ada suami, aku udah divorce. Tapi hubungan aku dengan mantan suamiku sama papahnya anakku baik-baik aja. Dan kita berdua ini kompak ngurusin anak ya. Dan alhamdulillah udah punya istri lagi, juga istrinya baik, sayang juga sama anakku. Anakku sering ke rumahnya sana, komunikasi baik. Gitu. Itu namanya rezeki. Rezeki itu tidak selalu uang. Rezeki itu tidak selalu uang. Jangan berpikir bahwa rezeki itu uang terus, enggak. Rezeki itu ketenangan, itu rezeki. Kesehatan itu juga rezeki. Kayak sekarang bersyukur banyak orang yang bercerai, ribut sana, ribut sini, ngomongin nafkah sana sini buat apa? Kalau emang ada kan, kalau kayaknya ditulis minta nafkah anak segini lah. Kalau lagi nggak ada terus jadi ribut, yang kasihan siapa? Anak kan. Ya emang bukan artis kok lagi gini. Aku ibu rumah tangga, ibunya Arkan Alvaro. Tapi kalau aku lagi syuting ya aku artis Sinta Bahir ya. Enggak, aku sendiri aja. Sampai ketemu orang yang tepat. Kayak kemarin maksain ujung-ujungnya apa? Gak jelas. Ngopo sih apa nih? Halo Kak, halo juga. Gak balik sepuran ora, ingane kan udah pulang lebaran. Ya lidahnya putih-putih belakang, habis ngemut kapur sekolahan, ngerti? Kalau laki-laki dalam hidup gue cuman datang mau nambahin dosa, nambahin beban hidup, gak usah ya. Habisnya orang pada bilang, Mbak itu lidah seneng banget sih kalau aku lagi lidah putih-putih Mbak, itu hidungnya kenapa Mbak, itu ininya kenapa, hidung palsu Mbak, apa semua. Alah. Gini Mbak, makanya dulu itu orang tuaku, ibuku itu mengajarkan, dan alhamdulillah aku 9 saudara, 3 saudara perempuan, semuanya berpenghasilan, bekerja. Ya. Bekerja semua karena keluargaku, orang tuaku mengajarkan bahwa perempuan harus punya penghasilan biar nanti nek ketemu bojo terus tuku wedak ya, beli bedak iku nggak diomongi karo mertua ya. Pengen jajan nggak usah nunggu dikasih suami, itu orang tuaku dulu. Jadi kakakku, aku perempuan, alhamdulillah 3 orang itu semua bekerja. 39 tahun usiaku. Kakakku dulu yang nomor 2 itu pernah punya pabrik selimut, tapi karena karena suaminya selingkuh sama karyawannya, akhirnya cerai. Terus buka restoran, pernah buka restoran. Terus sekarang dia punya salon. Aku gak pakai filter ya. Ini filternya iki loh nih, cakep nih filter. Ini filter. Ini ndak pakai. Alhamdulillah panjang umur. Kalau aku dibilang Sinta Bahir sudah meninggal, itu berarti
panjang umur, biar yang meninggal hal-hal yang nggak baiknya ya. Anakku siji. Orang itu yang bikin awet muda adalah pola pikir kita itu sehat, ikhlas, terus gak usah banyak gaya. Makan iki nek aku bismillah. Kamu ndak boleh deket-deket sayang. AC kamarmu udah nyalain belum? Wong rondo kok ditanya suaminya mana? Hai guys. Hai guys. Kamu ke kamar sama Mbak sana. Enggak. Nanti Bunda sana, Bunda lagi live. Kunci ikhlas itu apa Mbak? Gini, kita harus percaya bahwa hidup itu semua sudah ada garisnya. Seperti lembaran buku cerita ya. Seperti buku lembaran cerita. Cerita itu tidak menjadi sebuah buku cerita itu ya. Bisa dibaca, ceritanya bagus, ceritanya enggak. Itu kan harus ada orang-orang yang mengisi dalam hidup kita. Bener nggak? Kita tinggal ngejalanin sebagai manusia tuh tinggal ngejalanin aja gitu. Orang datang dalam hidup kita ada yang menyakitkan, ada yang bikin tawa, ada yang nyebelin, ada yang macam-macam. Akhirnya ada kan jadi sebuah buku cerita gitu loh. Kemarin Ratu Meta, kenapa Ratu Meta tanpa make up? Gak ke Singapura udah kan? Kemarin-kemarin aku udah di Singapura kan? Baru abis nonton Lady Gaga. Mungkin ya nanti kalau aku kan lagi kontrak kerja darling. Ini kontrak kerja kan syuting. Nah besok Senin udah mulai syuting. Kalau aku pergi sana Singapura, gak usah boros-boros hidup itu. Kalau orang bilang tuh banyak orang yang akhirnya ngutang-ngutang karena manajemen ekonominya lo gak bener gitu loh. Ya adiknya Mbak Ati. Oh berarti orang langganan salon tahu Mbak Ati nih. Saya juga punya semua mas. Alhamdulillah itu bukan ada sangkut paut dengan laki-laki, semua itu uang dari jerih payahku sendiri. Kenapa yang dari laki-laki semua nentek? Kasih. Waduh, zaman SMP. Plastik. Lagi usaha membahagiakan diri sendiri. Iya, karena perempuan gak mau berkorban. Emang gak juga sih. Karena kalau kita berkorban ya, kadang laki-laki jadi nyepelein juga. Kalau aku bilang, aku kan tulang rusuk bukan tulang punggung. Jadi kalau tulang punggung terpaksa jadi tulang punggung untuk anakku, untuk keluargaku nggak apa-apa. Tapi nggak mau aku kok jadi tulang punggung laki ya kan. Kok ada laki terus kita jadi tulang punggung ngapain? Udah. Tinggal beres-beres. Berapa ini? 20. Berapa ini segini? 50 berapa? Arkan mau minta dipijitin tuh Mbak. Mau pindah kamar dia Mbak. Itu ikan di mana Chan? Di rumah. Rumahnya siapa? Rumah Arkan yang dulu. Kamu lihat di mana itu nak? Di YouTube. Oh. Makasih, doain cepet itu anaknya mau pindah kamar dia. Katanya kayak
Bunda kenapa sih tidur di kamar bunda terus? Ya kenapa? Arkan jadi nggak bisa beres-beres kamar Arkan. Kalau di kamar Arkan kan Arkan bisa dapat duit. Ya, ayo. Mau pindah nggak? Akuarium Arkan di bawah ada berapa sih? Ya berapa coba dihitung dong? Kamu tuh punya akuarium punya, tanaman punya, tololet punya. Kamu tuh punya apa aja diturutin coba. Mainan aja sampai penuh banget ya Mbak. Udah berapa dikasih ke orang aja? Ya tapi itu Arkan punya akuarium berapa? Sekarang Arkan nggak beli apa-apa pakai duit sendiri ya. Bunda nggak mau beliin lagi. Arkan udah mulai gede, udah berpikir gimana caranya dapetin uang untuk beli mainan. Kalau untuk sekolah, untuk beli makan apa semua Bunda. Tapi kalau untuk mainan, gimana caranya kamu dapetin uang? Beres-beres rumah. Ngerap. Ya, tahu, tapi harganya naikin dong. Nawar lagi. Iya, naikin. Berapa? Naikin ini 5.000. Enggak, udah itu beres-beres tuh 10.000. Udah naikin 4.000. Bukan Arkan, makanya baca buku. Dengerin. Udah naikin 3.000. Makanya dengerin Bunda, kan tugas kamu tuh 1 minggu bisa selesain baca buku. Buku cerita tuh, ah? Kan baca buku aja terus maunya kalau selesainya pas udah harinya sebelum 1 minggu gimana? Ya pokoknya maksimal 1 minggu tuh dapat uang 50.000. Ya udah kamu makanya belajar sering rajin-rajin baca buku. Ya tapi kan masih belum selesai ujian. Ujian kapan selesai? Senin. Ya udah habis itu kamu baca buku. Gak mau. Iya. Ya kamu dapat duit gitu. Belajar nulis tangannya biar bagus, nulis masih kayak ceker ayam. Emang iya. Iya, nanti jadi cerita, ditulis perjalanan. Arkan punya hobi. Kan udah nggak jadi ceker ayam lagi dikit. Ya coba Bunda mau lihat nanti ya. Kalau tulisannya bagus dapat hadiah lagi 100.000. Ya tapi sampai tulisannya bagus dan bikin cerita bagus. Jadi tanaman kamu nanam nih, hobi nanam. Ini tanaman berarti itu berapa lama dari kamu nanam sampai tumbuh itu berapa lama. Jadi kalau punya hobi itu nggak cuman beli tanam buat apa? Akhirnya mati ujung-ujungnya Mbak sing nyiramin. Ya gimana? Kayak akuarium ujung-ujungnya yang bersihin Pak Anang. Ya gimana? Isinya malah ikan lele atau ikan opo kae. Cupang. Kok cupang nggak ada? Ya udah kan mau beli ikan juga tapi kan Ya pokoknya kamu punya hobi apa Bunda turutin, tapi tanggung jawab. Itu kalau kamu akuarium itu kalau Pak Anang lagi beresin kamu beresin, kasih makan ikan. Kalau enggak itu akuarium kasih orang aja. Jangan dibiasain pengen ini, pengen itu, pengen ini, pengen itu, tapi nggak diurusin, namanya nggak tanggung jawab kamu. Kamu anak laki harus tanggung jawab, ya. Oke? Janji. Kan udah hobi tanaman kan? Bunda udah beliin semua loh. Itu besok udah beli raknya apa semuanya. Ntar kamu tanggung jawab itu. Ditulis tanaman ini namanya apa. Ini berapa lama dari nanam biji sampai berbuah, sampai tumbuh itu berapa lama. Gitu tulis. Jadi Arkan selain belajar menulis, Arkan meneliti. Arkan suka ikan, ditulis. Oke? Oke. Mau jadi anak pintar apa anak bodoh? Mana jenius? Ya anak jenius gitu. Itu baru anaknya Bunda. Oke? Itu kamu kan suka tanaman, udah Bunda beliin buku tanaman, baca itu sampai selesai. Ya? Nanti Bunda kasih uang 50.000. Ya. Arkan itu kelas enggak, karena dia tuh seneng banget hobi ini itu dibeli-beli semua. Kalau aku suka biasa ngomongnya gitu, kata Arkan, makanya bundaku tuh wah tegas katanya. Saya aja ya sebenarnya mampu beliin anak mainan gitu. Kalau dia habis beli mainan dalam 1 bulan dia udah beli mainan, terus dia pergi ke mall mainan lagi beli mainan. Arkan boleh beli ini enggak? Udah enggak.
1 bulan tuh 1 kali dan beli barang yang belum pernah kamu punya. Karena apa? Uang itu gak cuma buat beli mainan. Kelas 4 sekarang. Jadi gitu, uang tuh gak cuma buat beli mainan, tapi uang itu dipakai untuk belajar, untuk apa gitu aku. Kasih. Jadi anakku tuh gak main handphone terus juga. Jadi main handphone itu cuma Sabtu sama Minggu. Jadi kalau ini aku bolehin dia megang handphone itu untuk angkat telepon aja kalau hari biasa. Terus dia punya hobi nanam pohon. Oke, aku support gitu. Aku bantu, aku support. Tapi aku ajarin dia bertanggung jawab. Dia harus menulis gitu loh, menulis. Karena anak-anak sekarang mana ada bisa nulis. Kalau kita lihat itu tayangan-tayangan anak sampai yang banting handphone apa semua, itu karena apa? Orang tuanya sekarang sibuk megang handphone, tapi lupa memberi contoh ke anak, itu kan lupa gitu loh. Karena udah ini. Ya udah ntar dulu gitu loh. Aku kan jarang live. Aku kalau anaknya pulang sekolah, andai kan udah mau pergi nih gitu ya, aku bisa izin sama temenku, "Beb, sorry ya, aku tadi udah mau jalan tapi anakku baru pulang nih. Aku ngobrol dulu sama anakku ya," aku bilang gitu. Aku selalu tanya, apa yang terjadi di sekolahan, ngapain, pusing gak, susah gak soalnya, ada temen yang bikin kesel gak, ada temen yang lucu gak gitu. Aku selalu tanya gitu. Jadi dibiasakan anak itu bercerita. Dan banyak orang tua itu, "Mbak, aku sibuk. Jangan sampai kesibukan kalian akhirnya kalian menyesal di kemudian hari gitu loh. Iki turu. Gitu, jadi apalagi anak cowok ya, aku punya step-stepnya gitu. Waktu kelas 3 dia udah belajar makan, selesai makan tuh barangnya taruh tempat cucian piring. Kelas 4 sekarang sudah mulai ngambil makanan sendiri. Terus nanti kelas 5 aku udah ajarin sama dia, kelas 5 kamu sudah mulai nyuci piring. Nanti bunda mau ajarin kamu mencuci baju tuh, nanti kalau udah SMP kamu harus belajar cuci baju. Karena nanti ketika SMA kamu nggak tinggal lagi sama bunda, kamu sudah mandiri gitu. Aku nggak mau manjain, sampai kadang ada temen, "Ih, lu jahat banget sih sama anak lu, kasihan lu anak lu nggak dibeliin." Itulah ibu-ibu yang kadang-kadang itu ngerasa dia mampu, karena rezeki itu nggak selalu ada, ya kan, nggak selalu ada. Jadi ajarin anak menghargai uang, menghargai barang, itu ajarin anak. Jadi kayak gini, ya udah kalau kamu mau main handphone terus, nggak usah sekolah. Aku mungkin cara didiknya dari jadi orang yang kayak zaman dulu gitu loh. Betul. Anakku bangun tidur, dia udah tahu nih masuk sekolah jam berapa. Kalau dia telat, sarapan di mobil. Makanya besok itu jangan begadang. Kalau udah tahu besok mau sekolah, nggak ada begadang gitu. Jadwal itu malam, sore. Jadi kalau tiba-tiba ada tugas sekolah, masih fotokopi masih buka, apa semua masih buka. Jangan terus tidak pernah, kalau dulu kelas 1, kelas 2 mbaknya ya yang susternya yang ini yang jadwalin. Kelas 3 dia udah nggak boleh jadwalin, karena aku bilang yang sekolah siapa? Arkan kan. Jadi Arkan yang harus ngejadwal. Tahu kan bukunya apa, semuanya itu Arkan yang tahu. Jadi kalau di sekolahan ada besok ada tugas bajunya apa, ada tugas apa, itu yang harus tahu Arkan. Pulang sekolah harus sampaikan. "Bunda, nanti hari Selasa aku ada tugas ini. Itu disampaikan. Jangan sampai lupa ya. Terus nanti pas hari hanya pagi-pagi gerubak. Nggak suka bunda kayak gitu. Walaupun sebenarnya itu kan ada grup dari guru dan orang tua. Tapi aku nggak pernah mengajarkan anakku tuh bergantung sama orang tua. Tapi kita cek juga. Jadi kalau Pak malam aku udah tahu nih, oh besok ada tugas apa ya anakku ya gitu. Aku udah
udah tahu gitu. Aku selalu buka grup, setiap hari buka grup sekolah gitu. Tapi aku mengajarkan anakku juga, ada tugas apa gitu. Kalau kita nonton berita, banyak kan anak-anak yang berani sama orang tua. Kalau kita dulu diajari etika, attitude dari orang tua kita, bahwa kita nggak boleh kurang ajar sama orang tua, ya kan? Mau zaman dulu dipukulin pun sama orang tua, kita tetap hormat, kita takut sama orang tua. Tapi kalau saya sih nggak pernah mukul anak saya, cewek pun nggak pernah. Iya, nggak pernah, saya nggak pernah. Cuman dulu pernah nyentil kaki dia karena dia nendangin suster. Dan saya ajarin suruh minta maaf, walaupun suster bilang nggak apa-apa lah bu, anak kecil. Nggak boleh jadi orang tua tuh jangan ngebiasanya anak kecil. Dari anak kecil itu justru kita orang tua berkewajiban mengingatkan dia sebelum dia menjadi orang yang sudah, karena kita udah ngebiasain masih anak-anak. Tentang percintaan lawangku nggak ada cinta, pacar nggak punya, ya. Orang tua itu ibarat kitab suci, ya. Mau di agama apapun, ya, orang tua itu ibarat kitab suci. Walaupun itu sudah sobek-sobek, kadang-kadang halamannya udah nggak jelas, tapi kita nggak berani kan taruh dia di bawah, taruh di atas pasti, ya kan? Nggak bisa sembarangan kita taruh. Makanya kalau ada orang yang suka berani, mantan itu sesuatu yang sudah dilupakan, dan aku bukan tipe orang yang menceritakan mantan, yang membahas mantan. Kalau diri aku sudah melepaskan, ya sudah, lepas semua, nggak perlu ada yang dibahas, oke? Karena sesuatu kalau lo sudah mundur dari orang itu, ngapain lo bahas? Berarti lo belum bisa move on. Buat apa juga membahas kehidupan orang lain? Lebih baik membahas kehidupan diri sendiri, sharing hal-hal yang siapa tahu obrolan ini bermanfaat buat orang yang, oh iya, sebagai orang tua gue udah lupa, udah sibuk kerja cari duit terus sampai lupa ngedidik anak. Kalau kita menomorsatukan orang tua, insya Allah kok hidupnya dikasih kemudahan. Aku gak mau jadi juri kehidupan orang lain. Hidup kita juga banyak masalahnya. Betul, orang tua dulu tuh mengajarkan kita kedisiplinan, ya kan? Kalau kita gak sholat, orang tua bisa marah-marah, ya kan? Kalau aku dulu sakit itu, kalau masih bisa jalan ngambil makan, masih bisa ke kamar mandi, tetap suruh sekolah. Karena yang namanya orang kaya ilmu itu gak akan pernah takut hidup di mana aja. Tapi kalau orang kaya harta tapi tidak berilmu, hidupnya ketakutan, gak tenang katanya. Tidur pun gak nyenyak, kata orang tuaku. Amin ya Allah, terima kasih. Dakiku makasih banyak. Amin doanya, amin. Makasih jadi juri buat viral ngapain? Ya mbak, ikut nimbrung urusan. Nah, aku seorang Sinta Bahir terkenal karena apa? Ya dulu main film, ya kan? Aku main film, ya urusan diri sendiri aja. Aku gak pernah mau ikut campur urusan orang. Hidup kalau mau tenang, jangan pernah menjadi juri kehidupan orang lain, ya. Jangan ikut campur yang bukan masalahnya kita, ya. Kadang lo capek itu bukan masalah lo sendiri, yang lo bawa masalah orang ke bawah dalam hidup kita. Jadi energi itu ketarik. Makanya apa? Jangan suka nonton hal-hal yang membuat kita akhirnya berpikir yang membahas orang yang negatif gitu, yang akhirnya itu aura negatif itu lari ke kita. Karena aku percaya hal kayak gitu, ya, walaupun aku orang Islam, ya. Itu mau berantem mau apa mas, gak usah dibahas. Terus kita mau ngebahas, alhamdulillah aku tuh gak suka ribut sama orang, gak suka dipancing, gak suka mancing-mancing. Hidup yang dicari itu adalah ketenangan. Makin tua itu yang dicari apa lagi? Ketenangan. Dari
sejauh lo berjalan ujungnya adalah yang lo tuju adalah kematian. Apa yang lo cari? Tenang. Lo ribut sana, ribut sini, ribut sana. Emang hidup tenang? Gak tenang. Orang yang menonton pun dosa juga kan. Akhirnya yang tadi gak mau ngomong jadi ngomong jelek. Jadi pembahasan. Belajar. Kalau aku nih ada orang nih, oh tahu sih gini-gini. Kalau ngobrol sama aku pokok permasalahannya aja. Aku bilang ngobrol pokok permasalahannya apa, udah itu aja, nggak usah bawa-bawa orang lain, nggak usah ngerumpi. Saya kebetulan nggak suka Bu, saya bilang saya nggak suka hal-hal kayak gitu. Karena apa? Itu akan menarik energi itu ke tubuh kita. Jadi jauhin deh berita-berita yang membuat kita itu ikut campur urusan orang. Itu kalau bisa hindarin. Kita berteman nih, banyak teman di lingkungan. Orang ini ruwet gitu loh. Kita udah kasih saran tapi ruwet, suka ribut sana, ribut sini, ribut sana, ribut sini. Itu kita harus hindarin. Karena apa? Suatu saat kita juga akhirnya kena. Karena apa? Itu nggak baik. Itu akan menarik energi nggak baik dalam hidup kita. Percaya deh. Kasih. Aku tuh orangnya aku berteman banyak banget, teman tuh banyak banget. Dari semua kalangan aku punya. Tapi aku lihat, berteman sama ini aku deket. Orangnya gini, karakternya gini, kayak gini. Apa yang bisa gue ambil dari dia? Wah, gini. Ada kan temen yang maunya ditraktir terus. Muntahnya ditraktir terus. Ada juga temen yang kalau sama kita ngeluhnya susah terus. Tapi kok sama yang lain-lain cerita kemarin bisa dapet duit. Tapi belum pernah sama sekali dia traktir. Aku sekedar cuman minum es teh aja gak pernah. Aku bilang, gue selama ini lo ngomong susah gue bantu. Tapi kok lo gini? Berarti teman begini. Ya sudahlah. Gue tetap berteman tapi mulai menghindar. Terus teman yang kalau ada masalah dia curhat, kita jadi pendengar. Tahu-tahu kita dibawa-bawa. Orang begini nih. Gue tetap berteman tapi kita menghindar. Jadi sesuatu yang datang dalam hidup kita itu nggak ada yang kebetulan. Ada hal yang kita belajar dari dia atau orang itu belajar dari kita. Aku pertamanya dari model dulu di Semarang. Aku sering ikut model-model ya, ikut model lomba model-model. 2008 aku ikut Miss Celebrity. Aku adalah perempuan paling cantik di negeriku Indonesia. Nah gitu ya. Aku dulu sering foto-foto, kirim foto ke tabloid-tabloid walaupun gak menang. Dulu dihindari temen yang asik minjem duit tapi sama yang lain have fun. Betul itu. Tapi aku dulu cuma dapat kesempatan real card doang sih, tapi nggak ini. Tapi dari situ akhirnya aku di Jakarta dan ya rezeki ya, kita nggak pernah tahu gitu. Belum. Waalaikumsalam. Sekarang udah enggak. Dan aku dulu pernah ikut lomba di Semarang. Itu pernah dulu ada Ave Salon. Terus dulu Rudi Suwarno tuh lomba model. Terus ini di zaman dulu di Semarang ada namanya Mall Ada. Itu aku ikut. Jadi lomba-lomba gitulah, lokal-lokal gitu aku dulu ikut. Terus dulu jurinya Anita Hara. Makanya aku deket sama Anita Hara. Anita Hara bilang kok, aku saksi perjalanan karirnya Sinta Bahir. Dia emang dari muda gue tahu dia nih gitu. Terus ada teman aku juga itu pengusaha perempuan sukses ya, orang Semarang dan dulu model, itu senior lah, pemain sinetron juga dulunya, dia model terkenal. Dia bilang, gue lihat ini anak dari dulu tuh bener-bener semangatnya, anaknya itu gesit, anaknya tuh nggak gengsi, ramah, gini. Itu kemarin aku ketemu dengan ibu-ibu orang penting, orangnya udah gak ngomongin duit lagi, mereka udah duitnya gak berseri semua. Dia bilang, sampai bilang cantik banget ya, cantik. Aku mau dijodohin, jangan yang tua-tua banget dong, gue bilang gitu. Mau dijodohin sama Adam, adikku mau gak gini. Belum tentu adiknya mau. Sedekar tanah di kampung ini Mbak, mana?
Aku dulu waktu SMP ya, waktu SMP tuh pernah dilamar juga sama SMP loh, zaman di kampung tuh SMP orang yang ya orang kaya lah di kampung. SMA juga sama aku dilamar, tapi aku nggak mau. SMA kelas 1 tuh dulu. Aku mau sekolah karena orang tua aku tuh bilang kalau SMA itu ada masa waktunya, rak pantes toh. Sekolah SMA gendong anak sambil nyusuin rak pantes. Tapi kalau kuliah mau rambutmu daubanen, gigimu wis entek tetep kapanpun selama mas nggak ada kata terlambat kalau untuk kuliah. Tapi nek SMA ada batas waktunya. Ibuku bilang gitu. Salam hormat dari Lombok. Aku itu sebenarnya bukan penyanyi dangdut. Aku nggak pernah keluarin single dangdut ya. Tapi aku sering bawain presenter acara-acara dangdut. Kembali bergoyang, panggung bintang, sik asik itu acara-acara dangdut, ya kan? Dan aku dulu sering ngisi acara-acara komedi. Tapi kenapa aku terkenalnya penyanyi dangdut? Aku juga nggak tahu, ya. Dan aku nggak pernah nyanyi dangdut. Tapi karena memang aku dulunya itu presenter dangdut. Zaman sama Mahdalena, sama Indra Bekti. Dulu di panggung bintang. Kalau kembali bergoyang dulu sama Teteh siapa? Aduh. Yang dulu penyanyi dangdut yang lupa aku. Aku tuh gimana ya? Pertama adalah aku main film. Alhamdulillah main film Suster Keramas 2009 muncul nama seorang Sinta Bahir. Dan di situ aku main film ada Suster Keramas, Taring, Kawin Kontrak 3, Mati Muda di Pelukan Janda, Hantu Tanah Kusir, terus Dendam dari Kubur, apa lagi ya? Banyak. Kakek-kakek Cangkul, Mama Minta Pulsa. Terus karena aku menikah, ya kan menikah, udahlah image seksinya mau ketinggalin. Makanya aku main sinetron. Ternyata main sinetron jadi perempuan Jawa, naik ya kan. Di SCTV dulu, ya benar nggak? ABG jadi mantannya itulah rezeki aku. Mungkin semua itu berkat doa orang tua dan keikhlasan hidup kita. Itu mau dihujat orang gimana, kita nggak balik menghujat orang, tapi kita ikhlas aja. Anggap aja itu adalah ujian-ujian, cambuk untuk menjadi lebih sukses, cambuk untuk lebih baik itu. Sebenarnya kayak netizen itu kadang, oh ini gini. Itu sebenarnya cara Tuhan, tangan Tuhan itu mengingatkan kita, oh Tuhan tuh lagi mencambuk kita untuk jauh lebih baik hidupnya. ABG jadi manten ya kan dulu. Pangeran. Apa ya, bidadari cantik. Terus apa lagi ya, lupa aku. Kalau FTV aku banyak. 2010 aku dulu bawain kuis bola ya kan. Jadi semua pernah aku coba. Alhamdulillah baik. Dan aku tuh gak pernah nyanyi dangdut. Tapi kenapa terkenalnya penyanyi dangdut? Itu kenapa? Why? Sebenarnya aku bukan penyanyi dangdut. Aku model iya. Ya. Aku berangkat dari model. Zaki Zima itu berarti apa ya? Hantu Tanah Kusir ya? Apa ya, lupa aku. Aku tuh bukan penyanyi, tapi aku pernah nyanyi itu lagu pop, bukan dangdut. Aku pernah pernah di tablet dulu kan. Tapi aku kalau jadi cover itu bukan aku jadi model. Cover karena aku lagi main film. Karena aku lagi main film, namanya lagi naik, biasa tabloid atau majalah itu wawancara kita sekalian kita ditaruh di cover. Jadi gue bukan dari model majalah panas sayang. Ya. Majalah populer itu karena wawancara aku, karena waktu itu ada film aku. Pokoknya kalau filmku lagi naik, tabloid atau majalah itu wawancara aku. Jadi sekalian bikin cover. Jadi bukan, mohon maaf, gue bukan ditaruh di tengah-tengah kayak You magazine gitu-gitu ya. Itu aku iyalah. Kau bilang aku nggak mau ini. Lalu udah kontrak,
ya kan? Lo mau duitnya, ya lo kerja yang baik. Jadi kalau orang sebagai kita itu hidup harus, Kak jadikan aku artis Kak. Semua itu harus berjuang. Aku nggak pernah ngajak-ngajak orang untuk jadi artis, enggak. Ya. Justru aku kadang-kadang orang yang sudah kehilangan semangat, ayo semangat lagi, semangat lagi, semangat lagi. Dan aku tuh bersyukur sama Allah, aku selalu ditemukan teman-teman yang lagi kayak down atau lagi ada problem gitu. Oh ternyata kehidupan aku dulu itu banyak hal yang gue hadapin lebih berat ya ternyata. Oh ternyata manfaatnya tuh sekarang ya, orang kayak yang dia tuh Sinta Bahir orangnya kuat hebat. Ternyata orang memandang itu yang tuh lihat Sinta Bahir tuh kuat gini-gini dan nggak pernah mau nyenggol-nyenggol orang gitu. Ya harus rendah hati lah mbak, wong kita mati tuh nggak bisa mandi sendiri, kita nggak bisa nyolatin diri sendiri, nggak bisa ngubur diri kita sendiri kok. Tawarin film banyak, sinetron sudah kontrak dan sudah lagi jalan, besok Senin mulai syuting lagi. Itu loh. Dan kalau udah kontrak kan nggak bisa dong main tempat lain. Live terus PO mbak, PO apa? Live terus PO mbak, live terus PO mbak. Nggak juga, baru ini. Dan aku kan jarang-jarang live ya. Kok lagi di rumah aja. Jadi anggota DPR tapi mbak, sebenarnya aku udah ditawarin tahun kemarin itu jadi wakil Bupati Wonosobo harusnya. Diminta, tapi enggak mau aku. Kalau aku tuh dalam hidup apapun, dalam aku memutuskan, oke, gue mau di sini, itu nggak mau setengah-setengah orangnya. Jadi harus aku paham, aku ngerti, dan aku sudah berjanji nih 1 tahun ini, insya Allah tahun depan lah, aku udah nggak ada tanggungan orang kuliah, jadi aku harus mikirin diri sendiri. Insya Allah semoga jangan ada tanggungan lagi gitu loh. Aku mau kuliah gitu. Jadi kalau aku udah terjun, andai kan Allah dikasih kesempatan aku terjun ke politik, itu aku nggak mau setengah-setengah. Aku nggak mau membohongin diri aku nggak mau membohongin masyarakat. Jadi aku memang harus aku kuliah. Aku tahu, bener-bener tahu gitu loh. Tahu tempat itu yang, kenapa lo milih di tempat itu. Emang gue tahu gitu loh. Emang gue tahu, gue nggak mau yang hanya karena ikut-ikutan kayak orang-orang, tapi ininya nggak ada, gue nggak mau gitu. Nggak ada yang mirip. Kita tuh nggak pernah tahu hidup kita 1 bulan ke depan, 1 tahun ke depan. Kita tuh nggak pernah tahu karena semua rahasia Allah. Tapi kita sebagai manusia, kita jangan pernah puas cuman sampai di sini. Apa? Upgrade diri kamu. Mungkin aku cuma lulusan SMA. Oh ternyata aku sekarang udah butuh kuliah loh gitu. Kok kursus-kursus, gue bahasa Inggris nggak sama sekali nggak bisa. Oh gue butuh les bahasa Inggris. Udah nih, yang penting kalau ada orang ngajak ngomong nggak goblok-goblok banget gitu kan. Oh ternyata sekarang bahasa Mandarin tuh penting ya. Kayak kalau ada rezeki gue mau kursus Mandarin deh. Dikit-dikit gue harus ngerti. Gitu. Bukan. Begitu. Jadi apa ya yang, jadi kalau lagi ada rezeki gue tabung, ya aku mikir apa sih kurangnya. Oh ternyata aku tuh bodoh di sini ya. Oh aku bodoh di sini ya gitu. Ngono loh yo. Jadi orang tuh 2 kali. Yo kenapa? Itu temanku juga Sasa. Jauh lah, ora lah.
Tapi Mbak, ijazah nggak perlu sekarang kalau mau jadi pejabat kayaknya gitu. Nggak juga sih. Nggak juga sih, kemarin aku yang SMA itu udah aku legalisir loh. Udah aku legalisir kemarin-kemarin kan. Karena banyak juga yang minta-minta. Cuman aku kalau bukan, aku tuh kalau terjun kemana pun tuh nggak mau setengah-setengah gitu loh. Nggak mau ikut-ikutan orang juga. Memang aku kalau udah mau situ ya gue harus fokus gitu. Amin. Tapi kalau aku mendingan jadi pengusaha sih. Udah nggak usah bahas-bahas pejabat. Kita udah ngurusin negara, kita dengar berita, kita jadi pusing sakit kepala. Bener nggak? Sakit kepala sama negara ini. Malu. Iya, aku punya catering juga kan. Apa itu? Aku nggak suka gadun, sukanya Sega setengah gadun. Aku usaha kuliner aja. Ya udah ya. Udah jam 10. Mau tidur aku. Biar bisa bangun. Dan aku alhamdulillahirabbil alamin nih. Sekarang tuh sering dibanguninnya jam 3, jam setengah 4. Lagi seneng aja sih. Kalau nggak ngerti bidangnya ya malah repot. Kisah apa sih? Nggak tahu lah. Nggak, tadinya aku mau keluar mau nonton temen aku manggung. Tapi asam lambungku lagi nggak enak. Ini baru enakan nih. Baru enakan aku jam segini mah enakan. Udah nikah mulu, nanyanya nikah, yang pada nikah aja nggak bahagia. Banyak tuh perempuan yang mati dibunuh lakinya, dimasukin kemana. Udahlah, nggak usah ngomongin nikah. Ngomonginnya sekarang gimana kita itu bisa menghasilkan uang, kita cari duit aja sudah. Kita bikin apa yuk gitu loh. Negara ini jangan cuma jadi orang yang suka gibah. Aku nggak mau main-main saham-saham kayak gini, investasi kayak gitu nggak mau. Aku nggak ngerti karena aku udah pernah diajarin temanku nggak ini. Sudahlah, nikah belum tentu bahagia.